Selamat pagi anak-anak. Hari ini mata pembelajaran kita yaitu adalah Ilmu Pengetahuan Sosial dengan KD 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menceritakan interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, kita masuk ke materinya ya. Interaksi. Interaksi ini adalah segala sesuatu dengan saling melakukan aksi, mempengaruhi, berhubungan, atau antar hubungan secara berkelompok. Terdapat dua jenis interaksi yang dapat dilakukan oleh manusia, yaitu interaksi dengan lingkungan sosial dan dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial ini terbagi menjadi tiga, yaitu interaksi sosial dengan individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, interaksi sosial dengan kelompok dan kelompok. Yang pertama adalah interaksi sosial dengan individu. Nah, manusia ini adalah makhluk sosial, maka manusia ini tidak dapat hidup tanpa manusia yang lainnya. Jadi, interaksi sosial individu dengan individu yaitu interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Contohnya, dua orang yang saling berbicara atau saling menyapa. Yang kedua, dua orang yang saling berjabat tangan. Ketiga, seorang dokter yang sedang memeriksa pasien. Yang keempat, ibu yang sedang menyuapi anaknya. Dan yang kelima, kasir yang sedang melayani pembeli. Yang kedua, yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok ini adalah hubungan antara satu manusia dengan satu kelompok. Contohnya, guru yang sedang menjelaskan materi di depan kelas, lalu tokoh masyarakat yang sedang berpidato di depan halayak ramai. Yang ketiga, tokoh agama yang berceramah di depan umatnya. Dan yang terakhir, pembina upacara yang sedang menyampaikan amanat upacara. Yang ketiga yaitu interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok berarti suatu kelompok yang berkomunikasi atau berinteraksi dengan kelompok lainnya. Contohnya, dua tim sepak bola yang sedang bertanding, lalu diskusi antar kelompok, dan pertunjukan marching band di depan para penonton. Nah, interaksi sosial ini sering terjadi di pasar. Contohnya, interaksi pembeli dengan penjual, interaksi penjual dengan pemasok barang produksi, interaksi penjual dengan penjual, lalu interaksi pembeli dengan pembeli. Interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Interaksi manusia dengan lingkungan hidup ini adalah interaksi dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alamiah. Contohnya, petani yang sedang panen hasil pertanian, atau bisa juga petani yang sedang bertani. Lalu yang kedua, nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Yang ketiga, penambang pasir yang mengambil pasir di aliran sungai. Yang keempat, orang yang mengambil kayu hasil hutan. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas.
Namun, Pak Damar selalu menyarankan pada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar dan tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan, kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Nah, dari cerita tadi, yang termasuk interaksi sosial yaitu interaksi sosial manusia dengan manusia. Di sini contohnya, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Itu berarti Pak Damar selalu berbicara kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi. Itu adalah termasuk interaksi sosial individu dengan individu. Selanjutnya, tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Nah, Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Itu merupakan interaksi sosial individu dengan kelompok. Selanjutnya, interaksi lingkungan alam. Contohnya yaitu Pak Damar ini membuat senar refleksi menggunakan kayu berkualitas. Nah, itu termasuk interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Karena Pak Damar memanfaatkan kayu, yaitu hasil alam, untuk usahanya. Selanjutnya, reboisasi hutan. Reboisasi itu juga termasuk hubungan manusia dengan lingkungan alam, karena manusia itu berusaha untuk menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Itu juga termasuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Selanjutnya, kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial dan budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Nah, contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya yaitu yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, sampai di akhir pembelajaran, tugas mandiri untuk kalian yaitu kerjakan LKS halaman 48 nomor 1-5. Jika masih ada yang kurang kalian pahami tentang materi ini, maka kalian dapat menanyakannya kembali pada Ibu Devi ya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam sehat selalu.